ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita penjelasan risalah An-Nafi'ah Al-Azimah Syarh Al-Usul As-Sittah li Al-Allamah Al-Syekh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih pada di sela-sela penjelasan pondasi yang kelima, yakni bayanullah subhanahu li awliyaillahi wa tafriqihi bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'illahi wal munafiqin wal fujjar. Penjelasan tentang pembedaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap wali-walinya dengan mereka yang mengaku sebagai wali walaupun sebenarnya mereka tidak seperti itu. Bahkan sebaliknya, termasuk dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari orang-orang munafik, orang-orang fajir, orang-orang yang durhaka. Dan ini telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya di bulan November terakhir, ya. Kemudian kita masuk kepada lanjutan yang sebelumnya kita telah bacakan beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ada 3 ayat yang menjelaskan tentang sifat wali-wali Allah. Yang pertama adalah ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka di antara sifat dari wali-wali Allah yang mengaku cinta kepada Allah, mereka yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang menghidupkannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surah Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, dan seterusnya. Nah, ini disebutkan ada 4 sifat, iya, di dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga yang terdapat di dalam surah Yunus 62 sampai 63, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. 3 ayat ini menjelaskan sifat-sifat wali-wali Allah. Adapun yang tidak demikian, maka sebenarnya mereka bukanlah wali Allah walaupun mereka mengaku sebagai walinya. Nah, ya, sekarang masuk kepada ayat yang ke-54 surah Al-Maidah. Ya, baca. Bismillah. Qaluhu rahimahullahu ta'ala wa ayatun fil ma'idah
54 وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال الشارح حفظه الله: هذه صفات أولياء الله أنهم يحبون الله ويحبهم الله ويكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني يحبون المؤمنين وفيهم ولاء للمؤمنين وفيهم بغض وبراءة من المشركين. هذه 4 صفات هي صفات أولياء الله. وأما الذين يأمرون بعبادة غير الله يدعون من في القبور والأموات والأضرحة ويسمون خوارق الشيطان كرامات من الله، فهذه صفات أعداء الله. نعم. Ya. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa ayatun fil Maidah, yakni ayat 54. Sebagaimana sebelumnya beliau telah menyebutkan satu ayat yang menjelaskan tentang sifat wali Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 31. Kemudian sekarang adalah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinih, may yartadda minkum an dinih, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang ia mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka adalah orang-orang yang menyayangi, tawadhu terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap cercaan orang-orang yang mencerca atau celaan orang-orang yang mencela. Ya. Di sini Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkata, hadhihi sifatu awliyaillah, ini adalah sifat-sifat dari wali-wali Allah. Annahum yuhibbuna Allah wa yuhibbuhumullah, bahwasanya mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini sifat kaum tadi yang ditazkiyah, yang dipuji oleh Allah, yang merupakan walinya. Mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta terhadap mereka. Ya. Wa yakunun, dan mereka juga menjadi adillah 'alal mu'minin, a'izzah 'alal kafirin, lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan keras terhadap orang-orang kafir. Bukan sebaliknya. Jika mereka bergaul, berteman atau bermuamalah terhadap orang-orang kafir, mereka sangat lembut, marhaban, ahlan wa sahlan, seakan-akan semuanya terbuka. Tetapi tatkala bermuamalah dengan saudaranya orang-orang yang beriman, mereka keras. Maka tidak seperti itu sifat orang-orang
yang beriman, yang bertakwa. Tidak seperti itu sifat dari wali-wali Allah, tetapi sebaliknya, berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan keras terhadap orang-orang yang kafir. Wa fihim wala'un lil mu'minin, dan terhadap mereka loyalitas orang-orang yang beriman itu. Wa fihim wala'un lil mu'minin wa fihim bughdun wa bara'atun minal musyrikin. Di dalam diri mereka ada loyalitas terhadap orang-orang yang beriman, dan juga di antara sifat mereka bughdun wa bara'atun minal musyrikin. Bughd ada ya rasa murka atau marah, dan bara berlepas diri dari kaum musyrikin. Ya, ini adalah sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sifat orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Ya. Qala yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un alim. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas ilmunya. Hadhihi arba'u sifat hiya sifatu awliyaillah. Ini adalah 4 sifat yang merupakan sifat dari wali-wali Allah, dari sifat wali-wali Allah. Jadi ayat dari surah Al-Maidah ini, ayat 54, di dalamnya terdapat penjelasan sifat-sifat wali-wali Allah. Ada 4 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina ya'muruna bi'ibadati ghairillah. Adapun orang-orang yang memerintahkan untuk beribadah, untuk menyembah kepada selain Allah. Yad'una man fil quburi wal amwati wal adrihah. Mereka meminta kepada siapa yang ada di dalam kubur, kepada orang yang telah mati, ya, wal adrihah, dan kuburan-kuburan. Wa yusammuna khawariqasy syaitan karamatin min Allah. Dan mereka menamakan khawariqasy syaitan. Khawarik itu adalah perkara yang luar biasa, yang jarang didapati. Khawarik, iya. Syaitan karamatum minallah, sebagai karamah dari Allah, padahal itu bukan karamah, itu adalah perbuatan syaitan. Fahadhihi sifatu a'da'illah, maka ini adalah sifat musuh-musuh Allah. Iya. Karena ia menjadi dai-dai yang mengajak kepada penyembahan kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah, pengagungan terhadap selain Allah, kepada kuburan, kepada wali. Dan inilah hakikat syirik. Iya. Qala wa ayatun fi Yunus, dan sebuah ayat di dalam surah Yunus, ayat yang ke-62 dan 63. Wa hadhihi wa hiya qawluhu ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak usah khawatir, tidak usah bersedih atau berduka cita, huzun. Nah, ini tidak usah khawatir terhadap mereka. Jangan mengkhawatirkan keadaan mereka kelak, apa yang akan mereka hadapi kelak pada hari akhirat, dan apa yang mereka belakangi tinggalkan dari dunia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu adalah wali-wali Allah. Ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, untuk tidak khawatir, untuk tidak bersedih hati
alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka pun bertakwa. Maka ayat ini yang merupakan ayat yang ketiga yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala menunjukkan bahwa wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada Allah. Jadi para ulama kita menjelaskan bahwa wali Allah secara umum atau wali Allah itu ada dua macam, wali Allah secara umum dan wali yang secara khusus. Yang secara umum semua orang yang beriman adalah wali Allah, itu secara umum, dan tentunya ini kadarnya berbeda-beda sesuai dengan ketingkatan takwanya atau amalannya, besar imannya. Makanya setelahnya alladzina amanu, ya ini secara umum, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Dan takwa, ketakwaan manusia itu berbeda-beda, tidak sama. Imannya Abu Bakar tentunya jauh sekali berbeda dengan iman kita. Imannya para sahabat dan keyakinan mereka jauh berbeda dengan iman dan keyakinan orang-orang yang datang setelahnya. Ya. Amalan orang yang saleh, para ulama, imannya, amalnya, ilmunya tentu jauh berbeda dibandingkan orang awam dari kaum muslimin. Ini adalah wali Allah secara khusus. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah dan mereka pun bertakwa. Qala Syekh hafizahullah, fa anta ta'khudhu min hadhihi al-ayati ats-tsalath sifatu awliyaillah, maka engkau dapat mengambil dari tiga ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang dimaksud adalah ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 31, yang kedua yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 54, dan yang ketiga adalah ayat yang terdapat di dalam surah Yunus 62 sampai 63. Sifatu awliyaillah, engkau dapat mengambil dari tiga ayat ini sifat para wali-wali Allah. Yang pertama, dalam surah Ali Imran mereka cinta kepada Allah. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah adalah orang-orang yang mengikuti sunnahnya Nabi. Qul, wahai Muhammad, sampaikan, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah saya. Maka alamat dan ciri, ya, orang-orang yang cinta kepada Allah, yang merupakan wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh Allah, adalah mereka yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, bukan malah meninggalkannya atau bukan malah ya menyepelekannya, ya, tetapi mereka yang mengagungkan sunnahnya, yang menghidupkannya, yang berusaha untuk mencontoh beliau dari semua ibadah-ibadah yang ia lakukan. Ya. Yang kedua jelas ada 4 sifat. Mayartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. 2. Ya, kemudian yang ketiga yujahiduna fi sabilillah. Yang ketiga, yang keempat, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Ya, tidak peduli, terserah. Ya. Orang mencela, orang mengejek, karena kita menghidupkan sunnah, karena kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk mencontoh Nabi SAW, ya, maka ia tidak takut dengan celaan-celaan mereka, karena seperti itu memang merupakan sunnatullah, bahwa orang-orang yang senantiasa ya mentauhidkan Allah, ahlut tauhid, dimanapun ia berada, maka seperti itu kondisinya. Banyak orang yang tidak senang, banyak orang yang merendahkan dia, banyak orang yang mencela dia, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kita tahu bahwa makna at-taqwa adalah mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Iya. Juga disebutkan di dalam beberapa riwayat atau athar dari para sahabat atau selainnya,
bahwa takwa itu adalah engkau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, di atas cahaya, tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahalanya, karena engkau mengharapkan pahalanya. Kemudian ya, engkau menjauhi larangan Allah ala nurim minallah, ya, di atas cahaya Allah. Kemudian yang ketiga, karena engkau takut dengan siksanya, adabnya. Itulah definisi takwa di sisi sebagian para ulama kita. Ya. Qala al-ula fi surati Ali Imran, wa al-ayatu ats-tsaniyah fi surati Al-Maidah, wa ats-tsalitsah fi surati Yunus. Fiha sifatu awliyaillah. Di dalamnya ada sifat-sifat wali-wali Allah. Man ittasafa biha fahuwa waliyullah. Barang siapa yang di dalam dirinya ada sifat yang disebutkan dari 3 ayat ini, mereka berusaha untuk mengikuti Nabi, menghidupkan sunnahnya. Kemudian yang kedua ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah, 4 sifat. Mereka yang berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tegas terhadap orang-orang kafir. Kemudian ia berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, tidak takut celaan terhadap orang-orang yang mencela. Kemudian yang keempat, beriman dan bertakwa. Maka beliau mengatakan, man ittasafa biha fahuwa waliyullah. Barang siapa yang di dalam dirinya ada sifat-sifat tersebut, maka dialah wali Allah. Ya, wa man ittasafa bi dhiddiha fa huwa waliyus syaitan. Dan barang siapa yang dalam dirinya ada sifat-sifat dan lawan daripada yang disebutkan di 3 ayat ini, maka beliau mengatakan fa huwa waliyus syaitan, maka ia adalah wali-wali syaitan. Karena itu Syekhul Islam Muhammad atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memiliki sebuah risalah yang sangat penting menjelaskan tentang perbedaan antara waliyur rahman dan waliyus syaitan. Beliau sebut, menamakan risalah beliau itu dengan Al-Furqan. Al-Furqan, pembeda antara waliyur rahman dan waliyus syaitan. Beliau sebutkan di situ semuanya lengkap dengan rinci. Ya, Masya Allah. Baik, lanjut. قوله رحمه الله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. قال الشارح حفظه الله: إذا خرج عن الشرع يقال عندهم هذا عارف وصل إلى الله ليس بحاجة إلى اتباع الرسول يأخذ عن الله مباشرة يقولون أنتم تأخذون دينكم عن ميت يعني بالأسانيد، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. يزعمون أنهم يأخذون عن الله مباشرة، ومن يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم، فلا يكون وليا عندهم إلا من خرج عن الطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يسير الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو مسجد. أما المدفون الذي دفنه على السنة الذي لم يوضع على قبره شيء فهو عندهم ليس بولي ولو كان من أفضل الناس. ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص بأن يلبس عمامة ويلبس ثوبا خاصا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم
Ibnu Taimiyah di sini. Ustaz. Oh, sama kita di sini Ibnul Qayyim. Antum sama siapa? Ibnul Qayyim. Oh, Berarti antum kesalahan di sini. ya, tulis di situ di anunya, sampingnya. Ya. Di nuskhah yang lain Ibnul Qayyim. Ya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu pun juga tidak ada kita di sini Syekhul Islam, langsung yaqulu Ibnul Qayyim. Oh, Ibnu Taimiyah. Karena biasanya gelar Syekhul Islam memang itu untuk Ibnu Taimiyah. Iya. Jarang kita sebutkan qala Syekhul Islam Ibnul Qayyim, jarang. Biasanya Syekhul Islam itu ya Ibnu Taimiyah. Oh. Walaysa li awliya'illahi syai'un yatamayyazuna bihi anin. Oh, bihi di sini. Yatamayyazuna biha, alama muannats, makanya kembali kepada alama. Li awliya'illahi alamatun yatamayyazuna biha. Yatamayyazuna biha anin nasi fi adh-dhahiri min al-umuri al-mubahati fala yatamayyazuna bilibasi duna libasin bal yujaduna fi jami'i Seperti itu antum. Ini beda sekali dengan ini. Oh, Nah, bal tidak. Tapi yujaduna tidak apa-apa, baca saja. bal yujaduna fi jami'i asnafi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam war rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul rubba ash'atha madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Hadhihi sifatu awliya'illah annahum la yadhharuna anfusahum bal yahrusuna 'ala al-ikhtifa'i li ajalil ikhlasillahi azza wa jalla. Nah, Idza min sifati awliya'illah at-tawadhu wal ikhtifa'u wa adamu ad-duhur. nah. Jadi ada beberapa perbedaan di nuskhah yang ada di cetakan saya ini dari Imam Ahmad. Itu berbeda dengan cetakan antum. Tapi cetakan saya ini sama dengan cetakan mereka yang ada. Jadi antum kayaknya perlu nah, tidak bisa juga kita katakan itu salah, cuma mungkin apakah itu ada dua nuskhah atau memang, karena memang seperti itu. Kadang ada beda antara satu nuskhah dengan nuskhah yang lain, apalagi memang yang dibacakan tadi itu adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sementara yang ada pada kita adalah Ibnul Qayyim, dan juga yang banyak tersebar di PDF-nya itu memang apa yang sama dengan cetakan yang saya baca ini. Makanya cetakan antum perlu diperiksa kembali, dilihat kembali. Nah, Allahu a'lam, mungkin saja, makanya perlu apakah ada dua cetakan atau memang ada perbedaan. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala, "Tsumma shara al-amru", kemudian perkara ini menjadi inda aktsari may yadda'il ilm, di sisi orang yang kebanyakan mengaku memiliki ilmu. Ya, kebanyakan mengaku memiliki ilmu. Wa annahu min hudatil khalq, dan bahwasanya ia termasuk pemberi hidayah kepada makhluk. Iya, orang yang memberikan petunjuk kepada manusia. Wa huffadzus syara', dan penjaga syariat. Ila annal awliya, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya para wali-wali itu la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul. Ini bahaya ini, yaitu bahwa wali-wali itu harus meninggalkan para rasul, meninggalkan sebahagian daripada
mencontoh atau meneladani para ar-rusul, para rasul-rasul. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Barang siapa yang mengikuti para rasul itu maka bukanlah termasuk ya wali-wali Allah. Lihat. Maka lihat perkara wali di sisi orang-orang yang mengaku ya, yang sebahagian orang, sebahagian besar manusia itu mereka itu adalah orang yang memiliki ilmu. Mereka itu adalah orang-orang yang memberi petunjuk kepada manusia. Mereka itu adalah penjaga syariat menurut sebahagian besar manusia. Orang-orang yang dianggap seperti ini itu mengatakan bahwa wali-wali itu tidak harus meninggalkan Rasul, tidak boleh meneladani seorang Rasul dengan sempurna. Tapi seorang wali itu harus keluar dari mengikuti Rasul. Dan barang siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya mereka bukanlah wali Allah. Apa kata beliau? Yani Syekh Shalih Al-Fauzan, "Idza kharaja 'ani syar'i yuqalu 'indahu." Jika ada orang yang keluar dari syariat, di sisi mereka, orang-orang tadi, mereka itu menyebut orang tadi itu hada arifun. Ini adalah seorang yang arif, seorang yang mengetahui, seorang yang memiliki pengetahuan, seorang yang memiliki ilmu. Wasala ilallahi laysa bihaja ila ittiba'. Dia telah sampai kepada Allah di mana ia tidak butuh bimbingan dan untuk mencontoh Rasul. Kan begitu? Iya. Ya'khudhu 'anillahi mubasyarah, tidak butuh dengan Rasul karena Rasul itu adalah perantara antara Allah dan manusia. Untuk apa mengikuti Rasul sementara Rasul itu cuma perantara, sementara kita langsung bisa sambung dengan Allah tanpa perantara. Karena itu mereka mengatakan bahwa barang siapa yang mengikuti Rasul, ya di antara sifat wali-wali Allah itu tidak mengikuti Rasul. Karena wali di sisi mereka itu adalah mereka yang sampai derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tinggi derajatnya di sisi Allah tanpa harus ada perantara seorang rasul. Allah yang langsung mengilhamkan sesuatu kepadanya. Ilmunya, ilmu kalian datang dari orang-orang yang sudah meninggal, dari fulan, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in, dari sampai para a'immah, Imamul Bukhari, Imam Muslim, Imam ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam ini dan ini. Kalian, ilmu kalian dari orang-orang yang sudah mati. Sementara kami ini, ilmu kami dari zat yang tidak pernah mati, langsung dari Allah. Luar biasa syubhat. Ya, Masya Allah. Ini yang dimaksud oleh beliau, hafizahullah ta'ala. Ya, hada arifun wasala ilallahi laisa bihaja ila ittiba'ir. Tidak butuh dengan Rasul, sampai kepada tapi tidak butuh dengan Rasul. Ya'khudhu 'anillahi mubasyarah, ia mengambil ilmu langsung dari Allah. Yaquluna antum ta'khuduna dinakum an mayyitin an mayyit. Mereka mengatakan kalian ini ilmu kalian ambil dari orang yang meninggal, dari orang yang sudah meninggal, dari orang yang sudah meninggal. Yani bil asanid. Mereka mengatakan kalian dari dengan sanad-sanad. Qala haddatsana, ya qala al-Imam al-Bukhari haddatsana fulan an Malik an Nafi an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang, kalian mengambil dari orang yang sudah meninggal, mayyit an mayyit. Wa nahnu, adapun kami, na'khudhu dinana anil hayyil ladzi la yamut. Kami mengambil agama kami dari yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Yaz'umuna annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyarah. Mereka menyangka bahwa ilmu mereka langsung dari Allah sanadnya. Wa may ya'khudhu 'anir rusul falaysa minal awliya'i indahum. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari para rasul, maka di sisi mereka dia bukanlah wali, dia bukanlah seorang wali yang sebenarnya. Fala yakunu waliyan indahu,
illa man kharaja an ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sisi mereka seorang rasul, ya seorang wali itu ya tidaklah disebutkan sebagai seorang wali kecuali yang keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yasirul waliyul ana fi urfi katsirin minal mutaakhirin. Dan seseorang tidak akan bisa menjadi wali ya sekarang di sisi atau urf kebanyakan para orang-orang yang datang di belakangan, orang-orang mutaakhirin, bukan di kalangan para as-salaf, tapi mereka yang datang di belakangan. Wali di sisi mereka itu tidaklah ia menjadi seorang wali illa membuniya ala qabrihi qubbah atau masjid. Jadi yang disebut dengan wali adalah mereka yang telah meninggal, kemudian di atas kuburnya itu dibangun dengan sebuah bangunan yang megah. Apakah itu masjid, apakah itu kubbah, ataukah bangunan-bangunan yang diagungkan dan dikultuskan. Itulah wali. Itulah wali. Makanya banyak kita dapati, bahkan dulu kota Makkah dan Madinah banyak sekali sebelum datangnya dakwah at-tauhid, dakwah beliau rahimahullah ta'ala ya, banyak sekali di atas kuburan para sahabat dibangun bangunan-bangunan yang megah. Apakah itu di samping Masjid Nabawi ya, kuburan Baqi yang di situ banyak sekali sahabat yang dikuburkan. Begitupun juga di Makkah dan tempat-tempat yang lain ya. Kemudian setelah tegaknya dakwah tauhid di sana, bangunan-bangunan tadi telah diratakan dengan tanah. Iya. Qala illa man buniya ala qabrihi qubbatun aw masjid. Amma al-madfun alladhi dafnuhu ala sunnah. Adapun yang telah dikubur yang kuburannya ini sesuai dengan sunnah, cuma diangkat setinggi satu jengkal saja, tidak dibangun di atasnya bangunan-bangunan megah seperti kubah, seperti masjid atau yang semisalnya, yang dihias-hias, yang diberikan ya hiasan-hiasan ya. Adapun orang-orang yang seperti ini kuburannya yang dikubur sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi lam yudha ala qabrihi syai'un, yang tidak diletakkan di atas kuburannya sesuatu, fahuwa indahum laisa biwali walau kana min afdhalin nas. Maka di sisi orang-orang tadi, ia bukanlah wali walaupun orang yang dikuburkan di bawah kuburan itu termasuk orang yang paling afdal. Tetapi tatkala kuburannya tidak diangkat, tidak dimegahkan, tidak dibangun bangunan ya yang besar di atasnya, siapapun dia, selama tidak ada seperti itu, maka ia bukanlah wali. Lihat ini bagaimana ya syubhat yang sangat luar biasa di sisi orang-orang ahlu khurafat, ahlu syirk, kuburiyun dan yang semisalnya, orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan. Iya, thumma aidan indahum. Kemudian juga di sisi mereka al-waliyyu lahu ziyyun khas. Di antara tanda seorang wali itu ia memakai pakaian yang khusus. Bi yalbasa imamah. Contohnya misalnya pakai imamah yang besar. Ya. Yang digulung yang besar, harus seperti itu. Wa yalbasu thawban khas, atau ia memakai pakaian yang khusus yang berbeda dengan orang-orang secara umum. Ini di sisi mereka wali itu seperti itu. Yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, ini adalah apa yang beda di antara nuskhah tadi dengan ini. Di situ yaqulu Syekhul Islam, sementara di sini yaqulu Ibnu Qayyim. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, laisa li awliyaillahi alamatun yatamayyazuna. Tidak ada tanda atau ciri di sisi wali-wali Allah yatamayyazuna biha, yang ia dengan ciri-ciri atau alamat itu menjadikan ia berbeda dengan manusia yang lainnya, orang mukmin yang lainnya. Bal yakununa kasairin nas.
Akan tetapi ia seperti sama dengan manusia yang lain, memakai pakaian seperti biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak berbeda pakaian beliau dengan pakaian para sahabatnya, tidak berbeda dengan manusia yang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik yang muslim maupun yang kafir, tidak ada bedanya. Bahkan Nabi SAW berusaha memakai pakaiannya sesuai dengan pakaian yang dipakai oleh kaumnya. Bukan ketika beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul, langsung menerima wahyu dari Allah, manusia yang paling utama, bahkan menjadi kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah pemimpinnya anak cucu Adam. Beliau tidak harus membedakan dirinya dengan manusia yang lainnya, harus memakai pakaian yang mahal, harus memakai pakaian yang khusus, yang berbeda. Kau bukan nabi, jangan pakai begitu. Kau pakaianmu seperti ini karena kau pakaian muslim biasa. Saya ini wali, saya jangankan wali, saya ini nabi, saya ini rasul. Tidak begitu. Bahkan Nabi SAW berusaha memakai pakaian yang sama dengan mereka. Ketika kaumnya memakai imamah, beliau pakai imamah. Ketika beliau pakai izar, beliau pakai izar. Ketika kaumnya pakai rida, beliau juga pakai rida. Ketika kaumnya pakai ini, beliau pakai itu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, beliau melarang seseorang untuk memakai pakaian yang amat berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh manusia yang lainnya, dan ini adalah pakaian syuhrah. Ya, Nabi SAW mengatakan, para siapa memakai pakaian syuhrah, ya, maka kelak akan dihukum dengan azab pada hari kiamat atau yang semisalnya. Ya, maka ini adalah sifat wali-wali Allah, ya, memiliki pakaian sama dengan pakaian yang dipakai oleh manusia yang lain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, di situ apa? Coba kita terjemahkan ucapan Syekhul Islam yang antum sebutkan. Iya, semakna dengan ini. Maka seorang wali-wali itu tidak memakai pakaian yang berbeda, ya, dengan pakaian manusia yang lainnya. Iya, di situ bihi cocok, tapi di sini biha karena ada alamah. Iya, cocok. Nah, di situ ada syai', maka cocok di situ. Cuma memang ucapan yang berbeda. Kita di sini qaulnya Ibnu Qayyim, sementara yang antum di situ ada qaulnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat, rubba asy'atha akbar. Boleh jadi ada orang yang kusut, lusuh pakaiannya, kusut rambutnya, berdebu, akbar, berdebu, madfu'un bil abwab, ia tertolak di pintu-pintu manusia. Tatkala mereka datang ke pintu manusia, ke rumah manusia, ke rumah orang-orang, ia ditolak, tidak diterima, tidak dimuliakan karena penampilannya, ya, karena penampilannya yang kusut, yang berdebu, yang kotor, sehingga tatkala datang ke rumah-rumah manusia, pemilik rumah itu tidak menyambutnya dengan baik, tidak muliakan, bahkan ditolak, bahkan disuruh pergi, disuruh pulang. Madfu'un bil abwab, ia tertolak pada pintu-pintu mereka. Lau aqsama 'ala Allahi la abarra, andai kata ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan wujudkan sumpahnya itu, Allah akan kabulkan sumpahnya. Di sisi manusia mungkin dia bukan orang mulia, karena sesungguhnya kemuliaan seorang hamba bukanlah terletak pada penampilannya, bukanlah pada tampangnya, bukanlah pada hartanya. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada tubuh kalian, tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan-amalan kalian. Karena tidak nampak. Di sisi manusia, orang itu adalah orang yang saleh. Orang ini adalah orang yang memiliki hati yang baik, hati yang murni, hati yang ikhlas. Tetapi di sisi Allah, apa yang tersembunyi di kalangan manusia,
tidak tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalian itu adalah yang paling bertakwa. Andai kata orang yang ditolak tadi oleh manusia, yang diusir dari pintu-pintu rumah mereka itu, bersumpah dengan menyebutkan nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan sumpahnya. Saking tingginya derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala hadhihi sifatu awliyaillah. Inilah sifat wali-wali Allah. Annahum la yudhiruna anfusahum. Mereka tidak mau menampakkan diri mereka. Tidak mau, apa istilahnya ya? Tidak mau terkenal. Bal yahrisuna 'alal ikhtifa. Bahkan mereka mau menyembunyikan diri mereka, tidak mau nampak. Ya, bahkan mereka mau menyembunyikan amalan mereka, tidak mau ketahuan amal-amal solehnya. Li ajlil ikhlas, karena ya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan min sifati awliya, maka ya di antara sifat wali-wali Allah adalah at-tawadhu, merendah diri, wal ikhtifa, kemudian ia menyembunyikan amalannya atau perbuatannya, wa adamid dhuhur. Adamid dhuhur, tidak suka popularitas, tidak suka populer, tidak suka terkenal. Bukan malah menampakkan dirinya, mau dipuji, mau disebut-sebut, mau disanjung-sanjung oleh manusia. Ya, maka lihat bagaimana hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa amat jauh ya sifat-sifat wali-wali Allah yang hakiki, yang sebenarnya, dengan sifat-sifat wali-wali Allah di sisi orang-orang tadi, di sisi orang-orang tadi. Nah, al-aslu as-sadis. Sudah jam 9 lewat. Di sini mana Bu Khansa? Sini dulu. Ya sudah, nanti terlalu tengah malam akhwatnya, nanti kasihan ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan al-aslu as-sadis pada pertemuan yang akan datang.